Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriah menjadi momentum tepat untuk menguatkan komitmen lebih baik di masa yang akan datang. Sejarah adanya tahun baru Hijriah ini tidak bisa lepas dari sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah untuk menguatkan dakwah Islam bagi manusia. Dari momentum hijrah inilah Islam bisa menyinari peradaban dunia. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam ini, khutbah Jumat kali ini mengusung judul Khutbah Jumat Hijrah dan Berkah di Tahun Baru Hijriah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulallahu bil huda wa dini haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah yuhsikum wa nasib bi taqwa Allah wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu man haitsu la yahtasibu wa qala Allah ta'ala wa man yuhajir fil sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudariku mul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita luruskan niat kita hadir di masjid yang mulia ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Rangkaian ibadah Jumat menjadi bukti kepatuhan kita dalam mengemban misi utama hidup di dunia, yakni jangan sampai kehadiran kita di majelis ini diwarnai dengan niatan dan aktivitas lain seperti hanya ingin beristirahat atau ngobrol, bermain HP, atau bahkan tidur saat khotib menyampaikan materi khutbah. Seharusnya kita menyimak nasihat Rasulullah SAW yang sering disampaikan oleh para Bilal agar ibadah sholat Jumat kita tidak sia-sia. Sebelum khotib naik mimbar, Bilal biasanya menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Idza qulti li sahibika ansi yaumal jum'ati wal imamu yahtubu faqad laghauta. Artinya, jika kamu katakan kepada temanmu, diamlah di hari Jumat saat khotib berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan menganggur sia-sia tiada guna. Hadis Muslim. Selanjutnya, khotib mengajak seluruh jamaah, wabil khusus pada diri khotib pribadi, untuk senantiasa bersyukur dan menguatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya penguatan ketakwaan ini, maka setiap khotib yang berkhutbah wajib menyampaikan wasiat takwa agar umat Islam senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa ini juga yang menurut Rasulullah akan menjadi salah satu sebab kita masuk ke dalam surganya Allah, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah yang aksarima yuhlilun nasal ajannah qala taqwallahi wa husnul khuluq. Artinya, Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Ia menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum suasana bulan Muharram saat ini, khotib mengajak jamaah untuk memaknai peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjalanan dan perkembangan Islam. Peristiwa ini sekaligus diabadikan menjadi penanda kalender penanggalan oleh umat Islam. Peristiwa tersebut adalah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah memiliki makna mendalam dan bisa kita ambil hikmahnya untuk menjadikan kita pribadi yang terus bergerak menuju arah yang lebih baik.
Hijrah Rasulullah SAW dari tanah kelahirannya bukanlah pindah karena kalah, bukan pindah karena putus asa ataupun pindah karena lari dari masalah. Hijrah Rasulullah ini adalah perintah Allah dan momentum baik untuk melebarkan skala dakwah, meraih kesuksesan dalam syiar agama Islam di Jazirah Arab dan meluas ke seluruh penjuru dunia. Langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW memiliki ibrah dan hikmah bagi kita yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika boleh saya ibaratkan, hikmah dari hijrah diibaratkan dengan memindahkan anakan tanaman dari induknya. Bisa kita amati tanaman yang tumbuh bergerombol di tempat asalnya, seperti pisang, padi, ataupun tanaman lainnya, cenderung akan lambat dalam pertumbuhannya. Akan berbeda jika anakan tanaman tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih luas, maka akan bisa tumbuh dengan baik dan cepat perkembangannya. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwa orang yang berhijrah akan mendapatkan kelapangan rezeki. Bukan itu saja, Allah akan menurunkan keberkahan dan menyiapkan ganjaran yang besar kepada setiap individu yang memiliki niat baik dalam hijrahnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, yang artinya, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, memaknai ayat ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dengan luasnya bumi dan banyaknya proses tukar pikiran dalam berhijrah, maka dapat mendorong tercapainya keluasaan, kemampuan, dan peningkatan ekonomi. Berhijrah juga dapat melapangkan dada, menerima rasa susah dan prihatin, serta meluaskan daya pikir dalam berbagai hal yang bisa mendatangkan solusi dari berbagai masalah. Penafsiran ini juga sesuai dengan kondisi fakta yang ada dalam kehidupan, di mana jika kita mengalami kesusahan dan tak ada solusi dari berbagai problem yang dihadapi, maka hijrah menjadi solusi. Imam Al-Qurtubi pun menyebut, jika seandainya kita meninggal di dunia dalam upaya mempertahankan kebenaran dalam hijrah, maka wafat tercatat sebagai husnul khotimah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, hijrah adalah langkah yang baik jika diniati untuk kebaikan. Hijrah akan menjadikan kebaikan-kebaikan terus bertambah, ziyadatul khair, yang juga sering disebut dengan istilah berkah. Dengan hijrah, keberkahan akan kita raih dan menjadikan kita tidak jalan di tempat saja. Syekh Ibnu Athillah dalam Al-Hikmah mengatakan, janganlah kau berpindah dari alam ke alam, karena kau akan seperti keledai penggilingan, di mana tujuan yang sedang ditempuhnya adalah titik mulia. Ia berjalan, tetapi berpindahlah dari alam kepada penciptanya. Allah berfirman, hanya kepada Tuhanmu, titik akhir tujuan. Semoga pada momentum tahun berhijrah ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus berhijrah ke arah kebaikan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Amin. Ya Rabballah walakum fil Qur'anil azim wa na'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama lamin hajja bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul lan iyakal wal basyir.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah wattaqun nara walau tamrin inallaha amrukum bi amrin bada fi binafsi wasanna bimala ikati musajjihati bi qudsi wa ayal mu'minuna min jinni wa ins qalan karim innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al hayyin wal amwat. Allahumma aslihna wa fi ahwana wa aslah man fil salahuna wa salahul muslimin. Fahlil man fi halakihi salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wajid suhufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadata taqwa wal iman. Allahumma dahhannal bala wal waba wal zalazi wazi warasu al fitani wa hikmana wa dhahra minha wa mabatan an baladina wa Indonesia khasah asyi'ul bidanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna bitamah wa arina batila batila warzuqna ibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimussalam.